Di dalam Corolla abu-abu itu ada air mata ibu, air mata kehilangan, kehilangan sebuah cinta dan kehidupan. Suara erangan menahan rasa sakit di dada, sesak nafasnya begitu menyayat. Di dalam pelukan ibu, bapak menghembuskan nafas terakhir. Ini kisah tentang anak manusia yang mendapatkan pelajaran tentang kehidupan, tentang arti sebuah cinta. Namanya Wulandari, biasa dipanggil Wulan. Ya, ini kisah Wulandari dengan mobil kuno Corolla abu-abu tahun 98. Akan saya kisahkan untuk kalian. Di pagi hari itu, hari Sabtu, si Wulandari terlambat bangun. Ia kesiangan. Saking asiknya dia menonton drakor, sehingga ia lupa waktu tidurnya. Dan pagi itu, karena terlambat bangun, si Wulandari mempercepat gerak langkahnya. Dia mondar-mandir mempersiapkan peralatannya. Dia ambil sepatu, dia ambil kaos kakinya, dia ambil tasnya, dia ambil kacamatanya, dia ambil sebuah spidol. Lalu dia dekati kalender yang ada di dindingnya. Lalu dia lingkari sebuah angka yang sangat keramat bagi Wulandari. Dilingkari angka 28 bulan Februari. Tanggal 28 adalah hari yang begitu menggembirakan buat Wulandari, karena hari itu adalah hari gajian. Sekalipun terlambat bangun, si Wulandari begitu ceria. Dia songsong hari gajiannya dengan berdendang. Dia tinggalkan kamarnya. Dia selusuri koridor-koridor apartemennya. Dia menuju sebuah lift sambil mendendangkan sebuah lagu. Hari ini aku gajian, hari ini aku gajian. Dia lenggokkan pinggang dan bahunya, mengikuti lantunan nyanyian dari bibirnya. Si Wulandari, cewek jenaka. Lalu ia pencet tombol liftnya cepat. Lalu terbukalah lift itu. Melangkah perlahan Wulandari memasukinya. Dari lantai 17 tempat tinggal Wulandari, dia meluncur melesat ke bawah. Wush. Sampai dia di lobi apartemennya, lantai dasar. Si Wulandari keluar dari liftnya masih tetap dengan berdendang, dengan geol-geol pinggulnya, dengan gerak-gerak bahunya. Hari ini aku gajian. Saking asiknya dia menyanyi. Dia tidak hiraukan orang-orang sekelilingnya yang melahitnya. Bahkan security yang menyapanya pagi itu tidak dihiraukannya juga. Selamat pagi Mbak Wulan, sapa security. Dengan tersenyum si Wulandari hanya, hari ini aku gaji. Oh, si Wulandari. Ia melenggang keluar dari apartemennya menuju sebuah halte bus yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Di halte itu Wulandari melihat ada seorang ibu. Dia menenteng tas plastik warna merah.
Dengan ramah Wulandari menyapa si ibu. "Selamat pagi ibu, apa kabar? Bawa apaan itu?" Basa-basi Wulandari bertanya. Si ibu itu dengan senyum ramah juga membalas. "Selamat pagi Nak Wulan, ini ibu dari pasar. Beli ikan mujair kesukaan bapak," jawab si ibu yang entah siapa namanya. Lalu mereka pun asik mengobrol sambil menunggu datangnya bis. Tidak berapa lama, akhirnya bis pun datang. Wulandari mempersilahkan ibu itu untuk naik duluan. "Silakan Bu, naik duluan." Setelah ibu naik, si Wulandari pun menyusul dari belakang. Di dalam bis kota itu terlihat agak sepi. Si Wulandari menuju tempat favoritnya, yaitu bangku paling belakang. Dia duduk, dia sandarkan kepalanya di kaca jendela bis itu. Sambil bersandar Wulandari memperhatikan jalanan, pohon-pohon yang berlalu, sinar mentari yang bersinar membentuk garis-garis putih di sela-sela pohon, membuat suasana jalan raya itu terlihat hangat, menemani para pekerja ojek-ojek online yang mengadu nasib menjemput rezeki mereka di jalanan. Perlahan bis itu pun merayap, melindas aspal-aspal jalanan ibu kota, sampai akhirnya di sebuah perkantoran yang sangat besar. Disitulah tempat Wulandari bekerja. Di dalam kantor Wulandari, tak terasa waktu pun berjalan begitu cepat. 1 jam, 2 jam, 3 jam, tak terasa. Sampai akhirnya jam kantor pun berakhir. Si Wulandari bergegas mematikan komputernya. Ceklak, shutdown. Lalu ia bergegas melangkah keluar pintu kantornya, berjalan menuju lobi, lalu keluar halaman, dan ia mampir di sebuah ATM. Karena hari itu adalah hari gajian, si Wulandari ingin memastikan bahwa uangnya masuk di rekeningnya. Di depan mesin ATM itu si Wulandari masukkan kartu ATM-nya, serap, lalu dipencet tombol-tombolnya, ding dung 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 dung, ding dung. Begitu bunyi tombol. Lalu terlihatlah di monitornya sebuah angka yang cukup besar, 3 digit angka dengan 60 di belakangnya. Ratusan juta tabungan Wulandari. Wulandari terkenal anak yang sederhana. Sekalipun dia anak orang kaya, tapi dia tidak suka berfoya-foya. Dia tidak mengikuti gaya hedonisme, gaya kehidupan kota besar metropolitan. Tidak ada di kamus Wulandari. Dia malas membuang-buang uangnya untuk hal-hal yang percuma. Si Wulandari, gadis cantik, calon istri idaman. Setelah mengetahui uang gajiannya masuk, bergegas Wulandari menuju halte itu. Halte bus yang begitu setia menanti Wulandari pulang bekerja. Tak lama kemudian, bis kota pun datang menjemput Wulandari, mengantarnya pulang ke kamarnya untuk beristirahat. Terdengar gemericik suara air yang jatuh dari sebuah pancuran. Dari dalam kamar mandi, terlihat Wulandari. Dia sedang membasuh rambutnya yang begitu panjang dan hitam. Diusap-usap dengan sampo. Air hangat mengguyur wajah dan badannya, kulitnya yang putih mulus. Ada bekas luka di lengan kirinya. Bekas luka dengan 6 jahitan. Kala itu Wulandari masih kecil. Dia berlari-lari di halaman rumahnya. Lalu dia terjatuh. Begitu ia terjatuh, entah kenapa ada pecahan kaca di tanah yang menyayat lengan kirinya.
Si Wulandari kecil menangis, meraung-raung. Dibawa ke rumah sakit, akhirnya dijahit 6 jahitan. Si Wulandari kala kecil, pelingsatan. Begitu selesai mandi, terdengar suara pintu terbuka. Kriek. Keluarlah Wulandari dengan auranya begitu menyegarkan. Rambutnya yang hitam tergerai basah, dia kibas-kibaskan. Lengkap dengan slow motion. Air terpercik kemana-mana. Wulandari seorang gadis yang jomblo. Siapa gerangan yang beruntung mendapatkannya nanti? Lalu Wulandari perlahan melangkah. Dia menyeduh secangkir teh panas. Lalu diseruput airnya. Ditekuk perlahan. Dinikmatinya setiap air yang masuk di tenggorokannya. Begitu putih dan mulusnya. Seolah-olah air teh itu pun terlihat di tenggorokannya, perlahan jatuh turun. Memasuki sela-sela tenggorokannya, lalu turun ke bawah, masuk di dalam perutnya. Sebentar, dia melangkah sambil membawa secangkir teh. Dia ambil handphonenya. Dia duduk di balkoni apartemennya. Dia santai menikmati suasana sore yang begitu cerah. Lalu si Wulandari membuka aplikasi di handphonenya. Dia buka aplikasi jual beli mobil bekas. Dibukanya, tik. Nampak begitu banyak mobil-mobil dari yang murah, mahal, dan mewah. Ditarik ke bawah, ditarik ke atas, sampai akhirnya mata si Wulandari tertarik pada sebuah model mobil tua pilihannya. Corolla warna abu-abu, keluaran tahun 98. Terlihat harganya di sana 50 juta. Mahal. Mobil tua dengan harga 50 juta mungkin terlalu mahal. Tapi karena Wulandari menyukainya, akhirnya dia telepon kontak nomor yang ada di iklan mobil itu. Dia pencet. Ding, dung, 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 ding, dung. Begitu lagi bunyinya. Lalu terdengar nada sambung. Ceklak. Muncul suara ibu-ibu di sebelah sana. Pemilik mobil itu adalah seorang ibu. Dia menyapa Wulandari. Lalu terjadilah obrolan-obrolan. Si Wulandari bertanya tentang mobilnya. Si ibu itu menjelaskan mobil yang akan dijualnya. Dengan gaya hiperbola, ibu itu mencoba meyakinkan Wulandari untuk membeli mobilnya. Wah, ini mobilnya masih bagus, nak. Biarpun tua, tapi ini anti mogok. Begitu kata si ibu. Si Wulandari tertarik. Dia pun mencoba menawar mobilnya. Dari 50 juta, Wulandari ingin ibu itu menurunkan harganya. Lalu terjadilah kesepakatan. Sebuah harga 40 juta. Ibu itu menurunkan 10 juta harganya. Diterima sama si Wulandari. Akhirnya disepakatilah pertemuan. Si ibu itu menunjukkan suatu tempat pertemuan, yaitu di sebuah taman yang tidak jauh dari tempat tinggal Wulandari. Setelah mengetahui tempat pertemuannya, si Wulandari pun bergegas meluncur ke taman itu. Di dalam sebuah taksi, terlihat Wulandari memperhatikan jalan raya. Jalanan raya hari itu
Sore itu kembali terlihat normal. Para pekerja-pekerja di jalanan, tukang ojek, tukang sapu, tukang penjual koran, sudah terlihat sepi. Mereka kembali ke rumahnya masing-masing, berkumpul dengan keluarganya. Dan tepat di depan sebuah taman, berhentilah taksi itu. Keluarlah Wulandari dari dalamnya. Lalu dia amati sekeliling taman itu. Sebuah taman yang tidak begitu besar, tapi banyak pohon-pohon tua yang tumbuh dengan akar-akarnya yang begitu eksotik. Rumputnya begitu hijau. Lalu si Wulandari menelpon keberadaan si ibu. Setelah menelpon dan mengetahui keberadaan si ibu, si Wulandari pun bergegas melangkahkan kakinya memasuki taman itu. Perlahan dia injakkan kakinya di rumput-rumput yang hijau itu. Perlahan, sampai akhirnya dari kejauhan Wulandari melihat seorang ibu-ibu umur sekitar 50-an, memakai baju putih dengan menenteng tas di lengan kirinya. Setelah mendekat, si Wulandari menyapa si ibu. "Selamat sore, Ibu. Saya Wulandari, Bu." Si ibu itu tersenyum. Mereka pun bersalaman, cipika-cipiki. Lalu si ibu mempersilahkan Wulandari duduk di bangku taman itu. Sambil duduk berdua, si ibu itu pun bergegas membuka tasnya. Dia keluarkan surat-surat mobil itu, lalu ia serahkan kepada Wulandari. Setelah Wulandari memeriksanya dan memastikan keaslian dokumennya, si Wulandari pun tersenyum. Lalu ia membalas, "Ibu, ini surat-suratnya asli. Baik, kalau itu saya terima. Sekarang saya akan transfer uangnya." Lalu seketika itu terjadilah sebuah transaksi elektronik, di mana perpindahan uang seharga 40 juta dari rekening Wulandari ke rekening ibu itu. Kemajuan teknologi mempermudah semuanya. Ding dong. Terdengar handphone ibu itu berbunyi, menandakan bahwa transferan uang itu telah masuk. Si ibu itu tersenyum, lalu dia mengucapkan kata terima kasih. "Nak Wulandari, terima kasih ya, uangnya sudah masuk," jawab si ibu. "Sama-sama, Ibu," kata Wulandari. Lalu si ibu itu pun bertanya sama Wulandari, "Nak Wulan, sebelum Nak Wulandari pergi, maukah Nak Wulandari mendengar sebuah cerita tentang mobil itu?" Pertanyaannya begitu tiba-tiba membuat Wulandari penasaran. Dengan tersenyum si Wulandari bertanya, "Memang ada cerita apa, Ibu, di balik mobil Corolla itu?" Si ibu membalas pertanyaan Wulandari dengan tatapan jauh ke depan, seolah memutar waktu, mengingat-ingat masa lalunya. Lalu si ibu menjawab, "Nak Wulan, ketahuilah, mobil Corolla itu begitu berarti buat ibu. Mobil Corolla itu adalah hadiah ulang tahun perkawinan kami yang kala itu berusia 2 tahun. Nak Wulandari tahu?" Si ibu melanjutkan bertanya, "Di bangku kita yang saat ini kita sedang duduk, di bangku inilah tempat favorit saya dan suami ibu memadu kasih." Dengan tersenyum malu, ibu itu bercerita tentang pertama kali ia berjumpa dengan suaminya. Nak Wulandari tahu, jalanan ini adalah saksi cinta kami. Di jalanan inilah kami dulu dipertemukan. Kala itu ibu sedang bersepeda bersama teman ibu. Tiba-tiba ban sepeda ibu kempes. Terpaksa ibu menuntunnya. Lalu entah kenapa, tiba-tiba datanglah seorang lelaki yang tidak begitu tampan, tapi begitu karismatik. Si ibu menjelaskan dengan
senyum kebanggaan menceritakan suaminya. Dari kempesnya roda sepeda ibu, disitulah kami dipersatukan. Dari perkenalan, akhirnya timbul benih-benih cinta. Dan di rumput-rumput itu, ingat, rumput-rumput di depan kita itu dulu di sana bertebaran begitu banyak bunga-bunga warna-warni. Di atas rumput itu, bunga-bunga itu, suami ibu mengutarakan maksud hatinya. Dia melamar ibu kala itu. Taman ini adalah saksi kami, perjalanan cinta kami. Sebulan dari begitu meresapi, begitu menghayati setiap kata yang keluar dari mulut si ibu. Dia tautkan tangannya di dagunya yang manis. Telinganya mendengarkan. Lalu si ibu melanjutkan ceritanya. Nak Wulan tahu, di dalam korol abu-abu itu ada senyum dan tawa ibu. Senyum kebahagiaan dan tawa kegembiraan. Di dalam mobil itu kami habiskan waktu bersama, bercanda. Tapi seketika suasana hening. Cerita yang awalnya begitu menggembirakan, begitu romantis, berubah menjadi duka. Di dalam korol abu-abu itu ada air mata ibu, air mata kehilangan, kehilangan sebuah cinta dan kehidupan. Kala itu hari Sabtu, sore hari, persis seperti hari ini, kami dalam perjalanan menuju taman ini untuk menghabiskan waktu bersama. Tapi dalam perjalanan, tiba-tiba begitu cepat, suami ibu mendapat serangan jantung. Ibu berteriak. Suara erangan menahan rasa sakit di dada. Sesak nafasnya begitu menyayat. Ibu peluk bapak. Di dalam pelukan ibu, bapak menghembuskan nafas terakhir. Seketika, bulir-bulir air yang begitu bening terkena sorotan lampu memenuhi kedua mata si ibu. Menangis dan menetes di kedua pipi. Terisak-isak ibu itu bercerita tentang kejadian yang begitu memilukan. Dipegang tangan si ibu, lalu Wulandari mendekatinya, lalu dipeluknya, begitu eratnya. Mereka berdua menangis. Lalu sebuah kalimat terdengar di telinga Wulandari. Nak Wulan, berjanjilah jaga dan rawat baik-baik mobil ini. Mobil ini begitu berharga buat ibu. Ibu terpaksa menjualnya untuk memenuhi kebutuhan ibu. Jika suatu hari nanti Nak Wulan mau menjualnya, tolong beritahu ibu. Ibu akan berusaha untuk membelinya kembali. Karena ibu tidak mau setiap titik dan koma cerita itu hilang begitu saja. Sebuah kalimat yang sangat menyesakkan dada Wulandari mendengar.
Si Wulandari hanya mengangguk dengan semakin mempererat pelukan. Sambil terisak-isak, terseduh-seduh, sampai akhirnya sebuah kecupan yang begitu manis di kening Wulandari. Sebuah kecupan laksana kecupan seorang ibu kepada anak. Lalu si ibu itu pun pergi meninggalkan Wulandari sendiri. Si Wulandari melihat kepergian si ibu. Lalu dia pun terbangun, bergegas. Dia hapus air mata. Dia dekati mobil itu. Dia usap bodi dari belakang sampai ke bawah. Dia pandangi setiap detail mobilnya. Lalu dia buka pintu mobil itu. Lalu ia duduk di dalamnya. Dia pejamkan matanya. Dia pegang kemudinya. Dia ingin merasakan suasana. Sebuah energi setiap senyum, tawa, dan air mata ibu itu. Begitu menyedihkan. Lalu di starter mobilnya. Begitu mendengar suara mobil itu, tak terasa air mata Wulandari menetes untuk kesekian kali. Lalu dia tutup pintu mobil itu. Lalu dia bergerak menjalankannya, perlahan keluar dari taman, berjalan menyusuri jalan itu, merayap menginjak-injak aspal jalanan, melaju berlalu menuju batas cakrawala. Si Wulandari dengan Corolla abu-abu tahun 98. Hari itu Wulandari mendapatkan sebuah pelajaran hidup tentang betapa tulusnya sebuah cinta. Cinta seorang wanita kepada pujaan hati. Cinta yang tulus yang tidak akan pernah lekang di masa zaman. Di senja itu, kisah Wulandari dengan Corolla abu-abu tahun 98-nya cukup sampai di sini.